Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Untuk anak-anakku kelas 5 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 01. Berjumpa lagi dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan belajar kelas 5, subtema 3, dan pembelajaran 1. Mari kita simak pelajaran berikut. Coba anak-anak, jika Bapak memberikan kata Madura pada kalian, ya, Madura, kira-kira apa yang ada di benak kalian semua? Coba. Yang pertama, potong rambut. Potong rambut Madura tentunya banyak ditemukan di seluruh Indonesia. Bahkan di Semarang juga sangat banyak. Yang kedua, kira-kira apa ya selain potong rambut? Ya, tentunya sate Madura, sesuatu yang sangat lezat. Kira-kira ada lagi apa tidak yang berhubungan dengan Madura? Coba, Bapak punya gambar, siapa yang tahu gambar berikut? Ayo, gambar apa? Ya, betul, gambar gerabah. Ternyata, selain potong rambut dan sate, Madura juga terkenal akan gerabah Maduranya. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerabah Madura. Oke anak-anak, untuk materi pertama, bahasa Indonesia, kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi nanti Bapak akan menyajikan sebuah gambar, nanti kalian akan belajar untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar yang sudah dilihat. Oke anak-anak, bagaimanakah caranya? Ingin tahu? Yuk simak materi berikut ini. Nah, langkah pertama untuk membuat cerita dari gambar adalah membuat ide pokok berdasarkan gambar. Nah, perhatikan gambarnya dan buat ide pokoknya. Tentunya, ide pokok sesuai dengan gambar yang terlihat. Biar lebih jelas, perhatikan contohnya. Nah, kira-kira ini contoh apa ya? Yap, tanah liat sebagai bahan untuk membentuk gerabah. Perhatikan, kira-kira dari gambar tanah liat ini, kamu punya ide apa untuk membuat ide pokoknya? Kalau Bapak punya contoh seperti berikut, perhatikan. Ide pokoknya, tanah liat merupakan bahan baku pembuatan gerabah. Ya, langkah kedua setelah kita membuat ide pokok dari gambar adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah cerita. Nah, contohnya, ide pokoknya sudah kalian ketahui, tanah liat merupakan bahan baku pembuatan gerabah. Ingat, kalau sudah ada ide pokoknya, langkah selanjutnya untuk membuat sebuah paragraf adalah membuat kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya, kembangkan atau jelaskan lebih lanjut lagi dari ide pokok yang sudah ada. Contohnya sebagai berikut ini. Tanah liat merupakan bahan baku pembuatan gerabah. Kita harus memilih tanah liat yang benar-benar bagus. Tidak boleh memilih sembarang tanah. Kualitas tanah liat yang bagus akan menentukan hasil dari gerabah yang dibuat. Nah, itu dia contoh dari gambar yang sudah tersaji. Kita buat ide pokoknya. Lanjut, kita buat kalimat pengembang dan jadilah sebuah cerita ataupun paragraf berdasarkan gambar yang sudah ada. Nah anak-anak, ayo kalian sekarang yang mencoba. Buatlah sebuah cerita dari dua gambar berikut. Ya, perhatikan dua gambarnya. Ingat caranya tadi. Pertama, lihat gambarnya, pahami gambarnya, tentukan ide pokoknya, dan buat kalimat pengembang atau penjelasnya. Oke, Bapak tunggu ya. Selanjutnya. Nah, peralatan membuat gerabah. Perhatikan, yang pertama ada panombuk. Apa itu panombuk? Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Ya, bentuknya berupa bulatan, ada tangkainya. Yang kedua ada panempa, biasa disebut dengan penempa. Ini untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar berupa sakeping papan, ya, berupa sekeping papan.
Untuk apa fungsinya? Untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar. Yang ketiga ada pangerok ya, atau pengerok. Ini sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Ingat, sabit ya. Berikutnya ada panyabungan. Apa itu? Berupa wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan ya. Berarti ini panyabungan adalah wadah air. Berikutnya adalah pangelet ya. Apa itu pangelet? Pangelet adalah secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Berikutnya ada pangajakan. Apa itu pangajakan? Ini sejenis nyiro untuk ayakan pasir. Berarti fungsinya untuk menghaluskan pasir. Betul. Lanjut ada pangabuan. Apa itu pangabuan? Sebagai tempat dari abu. Berikutnya ada panompal, yaitu alat untuk menyisihkan abu dari pembakaran ya. Jadi ketika gerabahnya sudah dibakar, untuk menyingkirkan abu-abunya dibutuhkan yang namanya panompal. Berikutnya ada werkower. Apa itu werkower? Kok unik ya namanya ya. Werkower adalah galah berujung kawat lengkung. Nah, itu ada contohnya yang di atas. Oke. Berikutnya ada pamatong. Apa itu pamatong? Pamatong adalah sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Lihat gambar yang di pojok kanan paling atas. Nah, itu dia pamatong. Dan yang terakhir, peralatan untuk membuat gerabah adalah pungku. Pungku adalah pembakaran gerabah, untuk membakar gerabahnya. Nah, 11 alat itulah yang digunakan oleh perajin dari Madura untuk membuat gerabah. Oke, selanjutnya kita akan belajar proses pembuatan gerabah. Perhatikan, yang pertama, tentunya menyiapkan bahannya. Apa bahannya? Tadi sudah kita bahas, yaitu tanah liat. Berikutnya, langkah keduanya, mengaduk tanah liat dengan cara dicampur dengan air. Tentunya dengan komposisi yang seimbang ya, biar jadi adonan yang mudah untuk dibentuk. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasarnya dulu ya. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan jangan lupa diperhalus. Langkah berikutnya, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Berikutnya, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering supaya kuat ya. Dan langkah terakhir dalam proses pembuatan gerabah adalah bersihkan gerabah dan bisa dicat gerabah tersebut. Nah, anak-anak, untuk lebih memperjelas lagi, silakan lihat di video berikut. Bapak punya video cara membuat salah satu gerabah. Perhatikan. Nah, itu tanah liat yang sudah ada dibentuk dengan campuran antara tanah liat dan air yang seimbang komposisinya. Wow. Dengan bermodalkan tangan terampil, sudah mulai terbentuk bagian bibir atasnya. Kira-kira buat apa ya? Lihat, tangannya begitu terampil. Ini pasti sudah berpengalaman dalam membuat gerabah.
Wow, bagus sekali. Nah, demikian anak-anak sekilas tentang cara pembuatan gerabah. Ya, sekian dari Pak Tantra, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.